terima kasih sudah bisa menetap di sini selalu dengan kostum yang berbeda tentunya. Kita sudah memasuki era metaverse. Kita ketahuilah bahwasanya lagi digaungkan di seluruh penjuru dunia maupun media sosial. Metaverse ini akan digadang-gadangkan menjadi proyek yang proyek paling bermanfaat untuk manusia modern, kata yang punya metaverse. Nah, ini juga tidak bisa luput dari permasalahan media sosial, yang dimana kita sebutlah media sosial itu liar. Ya, liar artinya dia bisa menjadi memberi manfaat, bisa juga memberikan keburukan bagi penggunanya. Bagaimana Mas Abrang ini melihat dunia media sosial mengubah semua aspek kehidupan masyarakat dari awalnya muncul hingga sampai saat ini, sehingga tercetuslah aplikasi yang bernama Symbolic ID ini. Salah satu fundamental yang harus ada untuk terjadinya masyarakat terkumpul dan stabil itu terjadinya kepercayaan satu sama lain. Misalnya kita punya teman 5 orang yang satu geng misalnya gitu, kan terjadi sambungan kepercayaan di antara satu sama lain. Itu sangat penting untuk terjadinya society yang terstabil. Pertanyaan berikutnya adalah kepercayaan itu didasarkan oleh apa? Misalnya gitu. Misalnya kita punya masyarakat desa zaman dulu. Kepercayaan itu terjadi dari gameplay, dari sebuah interaksi yang biasa disebut sebagai gotong royong. Gotong royong itu memecahkan masalah bersama, misalnya bersih-bersih atau pindah rumah siapa misalnya gitu ya di masyarakat desa. Kondangan, ada yang kawinan, gotong royong kan gitu. Tapi yang terjadi tidak hanya memecahkan masalah bersama, tapi saling dalam tanda petik mengukur kepercayaan satu sama lain. Siapa sih yang mau ikut bareng-bareng berinvestasi pada community? Siapa sih yang nggak pernah mau ikut gotong royong? Efeknya nanti dia juga nggak akan ditolong kalau punya masalah kan gitu. Terus siapa sih yang pintar cuci piring? Siapa sih yang pintar mimpin manajemennya? Itu terjadi dari kegiatan memecahkan masalah bersama. Terjadilah kepercayaan di masyarakat berdasarkan hierarkinya yang masing-masing. Hierarki kompetensi misalnya. Anak ini pintar kalau suruh nanam pohon hidup. Urusan nanam pohon kamu ya. Misalnya gitu kan ada gitu. Kita teman berlima aja pasti ada spesifikasi seperti itu. Kita makan di mana? Dia yang paling paham urusan restoran kan gitu kan, pasti ada distribusi seperti itu. Nah, ruang publik itu pasti ada kepercayaan yang terbangun ketika ruang publiknya terjadi di online. Kepercayaan kita tanyakan nih, berdasar apa kemudian? Kemudian yang berdasar apa itu tergantung pada tools, alat interaksi yang disediakan. Kalau alat interaksi yang disediakan adalah like, itu jadi sebuah parameter bersama yang bisa kita lihat, like-nya berapa, retweet-nya berapa, post-nya berapa, subscriber-nya berapa. Itu parameter yang tangible, kelihatan. Itu membuat kita punya dasar untuk mempercayai seberapa sih orang ini. Nah, karena like itu dasarnya adalah ekspresi dari preference, itu tidak menunjukkan kompetensi. Ataupun kalau kompetensi, dia tidak menunjukkan pada bidang apa. Sehingga orang misalnya yang followernya banyak karena gosip, ketika dia ngomong politik atau ngomong bola misalnya yang tidak berhubungan dengan gosip, tetap punya kepercayaan basic yang sama karena orang sudah kadung conformity effect, kadung banyak ya yang follow dia, berarti pasti bener dia nih. Ada itu asumsi dasar kita karena manusia butuh simplifikasi seperti itu memang. Nah, problemnya adalah kalau kepercayaan diletakkan pada orang yang salah, kita akan punya pendapat yang salah juga, society arahnya juga tidak akan akurat untuk menuju kemajuan yang diharapkan bersama kan gitu. Masa nahkoda kapal adalah orang yang di dalam kapal yang paling populer? Kan sekapal bisa tenggelam semua ini. Harusnya kan yang paling skillful, harusnya paling kompeten untuk jadi nahkoda kan gitu. Nah, itu mungkin salah satu efek yang kita sadari bersama, nggak? Saya mungkin bukan yang pertama juga, tapi lumayan awal-awal saya menyadari bahwa ini bahaya loh kalau kayak gini nih. Karena kepercayaan manusia itu kan intrinsik,
Kepercayaan manusia itu kadang tidak disadari kamu percaya sama siapa. Bapak ngomong, oke wong apik loh, kita aja langsung percaya, kita aja kan, kita nggak sadar, tapi mekanisme itu berjalan terus. Itu fisiologi, memang kita butuh kepercayaan satu sama lain, karena tidak ada manusia pun yang bisa mengerjakan apapun, yang bisa mengerjakan semua hal. Maksud saya, kita cuma spesifik di 1, 2, 3 hal, terus yang lainnya mempercayakan kepada orang lain. Masakan, ya kita percayakan pada ahli masak. Informasi kesehatan kita percayakan pada ahli kesehatan, dokter dan seterusnya. Nah, ketika kepercayaan tidak di-guide oleh kompetensi, yang terjadi adalah arah society yang random. Kalau kemudian diarahkan pada suara terbanyak, siapa yang paling bisa bayar buzzer adalah yang punya kontrol terhadap narasi ruang publik. Ketika narasi ruang publik tidak sehat, dalam tanda petik ya tidak sehat, kita tidak akan mampu melakukan yang disebut autopoiesis, kemampuan untuk memperbaiki diri. Karena biasanya di ruang publik itu adalah tempat melting potnya kan, ide-ide saling bertabrakan dan seterusnya. Lah, idenya tabrakannya bukan berdasarkan best idea, tabrakannya berdasarkan siapa punya buzzer terbanyak. Populer. Jadi yang bisa bayar buzzer terbanyak akan bisa menyeret arah opini masyarakat ke kepentingan dia yang masyarakat sendiri nggak paham. Nah, itu kita diderek oleh kepentingan, bukan diderek oleh memecahkan masalah, bukan oleh keinginan kita bersama nih. Nah, menurut saya itu dangerous, karena itu jantung dari society adalah ruang publik yang sehat. Di situ inisiatif-inisiatif muncul. Kalau sudah terjadi pembungkaman itu lebih bahaya lagi, karena kemudian demokratisasi ideas tidak bisa terjadi. Padahal demokratisasi ideas saja sudah sangat susah nih. Saya lupa siapa yang ngomong, tapi kalau nggak salah ya, tapi ini perlu di recheck lagi. Dia ngomong narasi buruk itu bisa 6 kali lipat lebih cepat tersebar daripada narasi baik. 6 kali lipat loh. Kalau imbangnya kayak gitu, ada baiknya, tapi effortnya 6 kali lipat untuk bisa menyamai yang buruk ini tadi. Nah, gitu. Jadi menurut saya perlu diseimbangkan ini. Orang populer itu nggak masalah, saya tidak punya masalah dengan orang populer. Kalau kamu populer dan kompeten, diikuti bersama, oke, nggak masalah. Tapi jangan sampai hanya orang populer, kemudian kita ikuti pada area yang dia tidak kompeten. Itu efek berantainya bisa besar itu kan gitu. Kan gini, saya kasih contoh ke belakang lagi. Kenapa ini penting? Ini kan kita belajar dari ciptaan Tuhan yang lain. Kalau kita ngomong ciptaan Tuhan yang sudah berjuta tahun, itu namanya alam. Kita lihat nih, evolusi di alam seperti apa terjadinya. Kalau di alam kan hakimnya jelas, siapa yang paling bisa bertahan hidup, dia dianggap sebagai kualitas terbaik. Misalnya macan, pemenangnya adalah yang paling kuat. Efeknya dia punya hak untuk punya anak paling banyak. Anaknya adalah meneruskan generasi berikutnya dengan modal yang paling kuat. Itu yang terjadi di alam. Pada dunia idea yang terjadi di manusia gimana nih? Apakah kita mengadopsi orang-orang terbaik dari generasi sebelumnya? Ataukah hanya orang-orang terpopuler? Kalau yang dianggap tinggi oleh society adalah orang-orang yang followernya paling banyak, semua orang, kemudian generasi berikutnya akan mencari cara bagaimana untuk populer. Teknologi di situ, dalam tanda petik, strategi di situ akan berkembang. Kita lihat indeks narsistik tumbuhnya seperti apa, budaya virality, budaya attention seeking naiknya seperti apa. Kalau mau ngetrack gini sederhananya, coba lihat 10 tahun yang lalu cita-cita anak seperti apa, 20 tahun yang lalu cita-cita anak kecil seperti apa. Saya pernah membaca listnya di form Jambore kalau nggak salah, ini Jambore ya. Cita-citanya jadi apa? Per tahun terlihat perkembangannya tuh. Dari cita-cita jadi dokter, presiden, polisi, guru, lama-lama jadi YouTuber, TikToker, yang penting terkenal. Kita lihat. Saya gini, apakah kita akan survive dengan ini? Mungkin kita survive. Ya udahlah, keadaan gini kita beradaptasi. Tapi pertanyaan saya juga begini, kalau kita sama-sama tahu itu masalah, why don't we do something nih? Jangan berhenti pada komplain dan tidak mampu melakukan apa-apa. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa menggerakkan arah peradaban. Harus bareng-bareng nih, yang merasa punya masalah, ayo toh kita perbaiki bareng-bareng.
Dan untuk menyatukan itu butuh yang namanya platform. Makanya saya berusaha membuat alternatif ruang publik. Yang dimana di situ mencoba menyeimbangkan antara popularitas sama kompetensi. Orang yang pengen menumbuhkan dirinya, pengen lebih berkualitas di area yang tidak urusan popularitas aja, jadi ada tempatnya. Ya, saya membayangkan Simbolik adalah alternatif ruang publik yang seharusnya bisa lebih baik dari ada yang sekarang. Harapan saya seperti itu. Ya, di bawah itu turunan konsepnya sangat banyak ya, tapi intinya adalah seperti itu. Karena tanpa ruang publik yang sehat, kita tidak punya harapan regenerasi yang lebih baik. Iya. Jadi kalau aku highlight, Simbolik adalah platform atau ruang untuk gotong royong, netizen gotong royong. Yes. Kita gotong royong. Gotong royong kan ada aspek ilmu, ada aspek dana, ada aspek tenaga. Ya karena limitasi saya, ya satu-satu dulu deh. Ayo kita aspek ilmu dulu. Kenapa saya ngomong ilmu dulu? Karena itu yang paling fundamental dan yang paling murah dalam tanda petik. Paling murah itu gini maksud saya. Orang kalau bagi ilmu, ilmunya nggak berkurang. Beda dengan bagi dana. Dana kan dananya dia berkurang. Tapi kan bagi ilmu kan nggak berkurang ilmunya. Justru malah bisa bertambah. Dia punya dapat refleksi yang lain. Jadi mungkin awal-awal ini mulainya Simbolik gimana, yuk kita bagi ilmu, yuk kita orang-orang yang concern pengen membuat alternatif ruang publik yang menumbuhkan. Ayo kita kumpul di sini, ayo kita saling menumbuhkan satu sama lain. Nah, kita definisikan bahwa musuh kita itu bukan manusia lain, musuh kita adalah masalah. Karena masalah akan muncul terus. Dan kalau kita saling mengupgrade satu sama lain, saling membagi ilmu satu sama lain, kalaupun bukan kita, akan ada satu orang yang luar biasa bisa memimpin kita bersama. Saya pun bahkan nggak tahu siapa yang akan menjadi itu. Tapi saya yakin bahwa Tuhan menyediakan orang-orang khusus di Indonesia yang bukan di seluruh dunia ya, pada semua generasi yang bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan saya berharap bahwa orang-orang itu muncul dari platform ini, karena kadang-kadang yang diberi tidak mampu untuk sekolah, yang berarti tidak punya dia dikasih wahyu, punya limitasi fisik, walaupun sama Tuhan dalam tanda petik kasih wahyunya lah, kamu modalnya luar biasa, kamu sama Tuhan dikasih kayak gitu. Cuman di dunia agak susah nih karena sekolahnya di pojokan, orang tuanya tidak mampu menyekolahkan. Kalau kita bareng-bareng nanti kita akan coba menemukan yang terbaik. Kalau misalnya keputusan menghadapi masalah Indonesia datang dari orang-orang ahli, kan berhasilnya lebih besar daripada orang-orang yang tidak kompeten. Saya nggak ngomong pasti berhasil ya, tapi kansnya kan lebih besar berhasil kalau orang yang ngurusi orang-orang kompeten. Jadi gimana ya bikin ruang publik yang menghasilkan orang-orang kompeten, yang memberi kesempatan untuk siapa saja belajar, bisa menemukan dalam tanda petik utusan-utusan Tuhan, hadiah-hadiah Tuhan untuk masyarakat yang bisa menjawab keadaan sekarang ini. Ya, harapan saya bisa menjadi ruang seperti itu. Ya. Oke. Berarti Simbolik sudah bisa di-download dalam versi beta. Sekarang versi beta itu masih sekitar 30% dari yang saya bayangkan. Harapan saya akhir tahun, bukan akhir tahun, harapan saya pertengah tahun kita sudah bisa buka beta di semua platform, Android, iOS, dan web. Itu sudah aspek sosialnya ada, dan aspek personalnya untuk membangun brandnya ada. Ini aspek yang lebih kompleks lagi, tapi dengan flow informasi modern, kita bisa belajar jauh lebih cepat dan efektif daripada pedagogi yang hanya di kelas. Saya membayangkan kita harus melakukan revolusi itu. Ada caranya kok. Dulu sekolah itu dibangun karena sumber air susah, makanya bikin sumur di mana-mana yang namanya sekolah. Sekarang ini zamannya hujan deras. Kamu punya akses internet, nyari informasi apa aja ada. Kenapa kita harus terkungkung pada sumur? Ayo kita gunakan air hujan itu untuk saling memandaikan satu sama lain. Tinggal menyiapkan ember. Tinggal menyiapkan ember aja. Ya saya harap Simbolik bisa menjadi ember personal dan menjadi tempat untuk kita saling memandaikan satu sama lain. Gitu. Sudah bisa di-download di Android ya? Di Android sekarang ya saya tadi itu bilang alhamdulillah sudah 30%, dan kita 30% dari fitur yang kita bayangkan. Tapi saya pengennya baru menggemborkan itu setelah ada komplitnya itu loh. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah download sekitar 50.000 orang. Banyak yang masuk pengen berkontribusi, tapi tidak sedikit yang pengen ngisruh juga. Selalu kalau Indonesia yang pengen ngisruh, tidak bikin kontribusi apa-apa, tapi cuman
yuk mencela isinya. Ya itu tidak bisa dihindari juga. Tapi saya harap sistem interaksi di situ kita bisa kemudian memfilter secara mudah. Oh, ini memang maunya ngisruh ini. Udah kita tinggalkan aja. Yang mau belajar ayo kita dorong bareng-bareng, harapannya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 50 ribuan download. Reviewnya sudah ada sekitar 1000, 4,9. Alhamdulillah. Tapi harapannya saya gak sabar pengen menunjukkan ini loh. Habis itu saya pengen ayo saya yang mau zoom, yang mau kita tak ajari corone efektif sih. Ada training. Ya mungkin saya akan buka training juga lah untuk bagaimana efektif. Ya, saya juga nggak sabar. Semoga. Ya. Mas, terima kasih banyak ya Mas Abram.